Halo adik-adik, perkenalkan, nama Bapak Alvin Firman Sitanggang, NPM 200-101-0256 dari Prodi PGSD. Di sini Bapak akan menjelaskan kepada adik-adik tentang permainan tradisional peta umpet. Permainan tradisional peta umpet sejenis permainan cari dan sembunyi yang kita bisa mainkan oleh minimal 2 orang atau bisa lebih dari 2 orang yang umumnya berada di luar ruangan. Peta umpet adalah permainan tradisional yang telah ada sejak lama dan dimainkan oleh seluruh anak di berbagai belahan dunia. Di sini Bapak akan menjelaskan cara bermain peta umpet. Yang pertama, permainan ini dimainkan oleh 3 atau lebih pemain. Yang kedua, peta umpet adalah jenis permainan yang mempunyai berbagai macam jenis, di setiap jenisnya memiliki peraturan yang berbeda-beda. Yang ketiga, simpelnya di permainan ini ada 1 orang yang bertugas menjaga dan mencari pemain lainnya yang mengumpat. Saat mencari tempat mengumpat diberikan waktu dengan hitungan biasanya 1-10. Pemain yang tertebak diundi untuk dipilih siapa yang akan bertugas menjaga selanjutnya. Dan di sini Bapak akan menjelaskan permainan kedua, yaitu permainan tradisional congklak. Apakah adik-adik tahu bagaimana permainan congklak? Permainan congklak adalah suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Biasanya dalam permainan sejenis cangkang kerang digunakan sebagai biji congklak, dan jika tidak ada, kadang-kala digunakan juga biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan dan batu-batu kecil. Dan di sini Bapak akan menjelaskan kepada adik-adik cara bermain congklak. Permainan congklak dilakukan oleh 2 orang. Dalam permainan ini menggunakan papan yang dinamakan papan congklak dengan ukuran 90 atau 14x7. Yang kedua, buah biji yang dinamakan biji congklak atau buah congklak. Umumnya pampang congklak terbuat dari kayu dan plastik, sedangkan bijinya terbuat dari cangkang kerang, biji-bijian, batu-batuan, kelereng atau plastik. Pada papan congklak terdapat 16 buah lubang yang terisi atas 4 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Setiap 7 lubang kecil di sisi pemain dan lubang-lubang besar di sisi kanannya dianggap sebagai milik sang pemain. Pada awal permainan, setiap lubang kecil diisi dengan 7 buah biji. 2 orang pemain yang berhadapan, salah seorang yang memulai dapat memilih lubang yang akan diambil dan meletakkan satu ke lubang dengan sebelah kanannya, dan seterusnya, berlawanan arah jarum jam. Bila biji habis di lubang kecil yang berisi biji lainnya, ia dapat mengambil biji-biji tersebut dan melanjutkan mengisi. Bila habis di lubang besar miliknya, maka ia dapat melanjutkan dengan memilih lubang kecil di sisinya. Bila habis di lubang kecil di sisinya, maka ia berhenti dan mengambil seluruh biji di sisi yang berhadapan. Tetapi bila berhenti di lubang kosong di sisi lawan, maka ia berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa. Permainan dianggap selesai bila sudah tidak ada biji lagi yang dapat diambil atau seluruh biji ada di lubang besar kedua pemain. Pemenangnya adalah yang mendapatkan biji terbanyak. Dan ada juga adik-adik manfaat bermain congklak. Permainan congklak yang tergolong sebagai permainan tradisional ternyata memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil penelitian seseorang psikolog independen asal Inggris, Dr. Linda Papadopoulos menyimpulkan permainan tradisional sangat penting untuk anak-anak. Menurutnya, permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.
Dan permainan congklak juga mampu mengasah kecerdasan otak kiri dalam permainan. Harus mengumpulkan biji congklak yang lebih banyak dari lawannya agar dapat menang. Hal tersebut membuat anak akan mengatur strategi dan melakukan perhitungan dalam proses Dan di sini Bapak akan menjelaskan permainan yang ketiga, yaitu engklek. Apakah adik-adik tahu permainan engklek? Permainan engklek adalah permainan tradisional yang memanfaatkan bidang datar sebagai arena bermainnya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak perempuan. Tidak diketahui pasti sejarah permainan engklek, sebab tidak ada bukti otentik tentangnya. Namun ada dua pendapat tentang sejarah permainan engklek yang cukup dikenal hingga kini. Teori pertama mengatakan bahwa permainan engklek diperkenalkan pertama kali oleh Belanda saat menjajah Indonesia. Dalam bahasa Belanda, permainan ini dikenal dengan nama Zodak Mandak. Kemudian nama ini diadopsi dalam bahasa setempat menjadi Sunda Manda. Permainan ini mulanya sering dimainkan oleh anak-anak dari keluarga Belanda. Kemudian setelah merdeka, permainan ini masih bertahan dan dimainkan di Indonesia. Bahkan kini permainan engklek dikenal sampai seluruh pelosok negeri. Pendapat lain mengatakan bahwa permainan ini serupa dengan permainan dari Britania Raya yang disebut dengan hopscotch. Permainan hopscotch usianya sangat tua, sudah ada sejak zaman Kekaisaran Romawi kuno. Dan di sini Bapak akan menjelaskan kepada adik-adik cara bermain engklek. Engklek dimainkan dengan cara melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak yang telah dibuat. Untuk kotak yang letaknya bersebelah seperti sayap, pemain diperbolehkan meletakkan kakinya pada kedua kotak secara bersamaan. Masing-masing pemain memiliki gaco, yaitu batu atau pecahan genting yang digunakan sebagai alat lempar. Adapun penjelasan lengkap teknik bermain engklek adalah sebagai berikut. Semua pemain melakukan home pimpa, yang menang mendapatkan giliran pertama. Pemain pertama melemparkan gaco dan tidak boleh melebihi kotak yang telah disediakan. Jika gaco melebihi kotak, maka pemain dinyatakan gugur. Langkah yang kedua, pemain pertama melompat dengan satu kaki, kemudian kembali lagi dengan mengambil gaco yang ada di kotak satu dengan posisi kaki satu masih diangkat. Langkah yang ketiga, setelah itu pemain melemparkan gaco tersebut ke kotak 2. Jika keluar dari kotak 2, maka pemain yang dinyatakan gugur dan diganti oleh pemain berikutnya. Namun jika berhasil, pemain bisa melanjutkan permainannya. Langkah keempat, begitu seterusnya sampai semua kotak sudah dilempar dengan gaco. Pergiliran dilakukan jika pemain pelempar gaco melewati sasaran atau menapak dua kaki di satu kotak. Yang kelima, kemudian jika semua kotak sudah dilewati oleh pemain, maka pemain tersebut bisa melemparkan gaco dengan membelakangi engkleknya. Jika gaco jatuh pada kotak yang dikehendaki, maka kotak itu akan menjadi rumahnya. Langkah yang keenam, pemain yang mendapatkan kotak boleh berhenti di kotak tersebut dengan dua kaki. Begitu seterusnya sampai kotak-kotak menjadi milik para pemain. Jika semua telah dimiliki oleh pemain, maka permainan dinyatakan telah selesai. Cara yang ketujuh, pemenang adalah pemain yang paling banyak memiliki rumah dari kotak-kotak pada engklek yang digambar. Sekian dari video Bapak, terima kasih.